wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Triani, NPM 22411053 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menyampaikan tentang memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi, seleksi, dan penempatan. Fungsi MSDM, karyawan dan penempatan. Menurut Manmohan Joshi, sumber daya manusia adalah sumber daya manusia dari suatu organisasi terdiri dari semua upaya, keterampilan, dan kemampuan dari semua orang yang bekerja untuk organisasi tersebut. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Joshi yaitu seleksi karyawan, penempatan karyawan baru, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, praktik kerja, struktur pekerjaan, melaksanakan prosedur disiplin, motivasi, menyediakan saluran komunikasi, menerapkan kebijakan keamanan, berencana untuk efek, perubahan pada karyawan. Manajemen sumber daya manusia adalah fungsinya yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen, agar tujuan sumber daya manusia memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif. Diperlukan strategi yang tepat dalam perencanaan SDM secara terpadu. Kegiatan dari strategi SDM didasarkan bekerjasama antar departemen SDM secara terpadu. Kegiatan dari strategi SDM didasarkan kerjasama antar departemen SDM dengan manajemen ini serta keterlibatan manajemen puncuk dalam menjelaskan visi dan misi organisasi yang dapat dijabarkan dalam tujuan bisnis yang strategi. Pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen yang dilakukan setelah proses rekrutmen setelah dilaksanakan. Hal ini berarti setelah berkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan dengan seleksi. Proses seleksi sebagai sarana yang digunakan dalam memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Prosesnya dimulai ketika pelamar melamar kejadian diakhiri dengan keputusan penerimaan. Sistem seleksi yang efektif. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan itu sendiri. Mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu A. Keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. B. Keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. C. Keyakinan, artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya dideskripsikan dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam fisik maupun dalam segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik akan dapat mencegah suatu organisasi akan mengalami surplus pegawai kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal
yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Penataan seleksi dan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya, seperti orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja, kompensasi. Pelaksanaan fungsi rekrutmen dan seleksi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Departemen SDM dalam suatu perusahaan secara manajerial. Artinya, tidaklah semua kegiatan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh setiap karyawan, baik secara mandiri sendiri maupun yang tergabung dalam perusahaan seperti recruiter. Pelaksanaan berbagai tes yang belum tentu dimiliki oleh suatu perusahaan. Penempatan pada karyawan baru yang telah selesai menjalankan program orientasi harus segera mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya. Salah satu fungsi MSDM untuk mengurus hal ini adalah placement atau penempatan karyawan. Penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Kepada para karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan termasuk sasaran fungsi, penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau memindahkan pada posisi yang lain. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seseorang karyawan kepada pekerja barunya. Keputusan penempatan lebih banyak dibuat oleh manajer ini. Biasanya supervisor seorang karyawan dengan berkonsultasi menentukan penempatan karyawan di masa datang. Peranan Departemen SDM adalah memberi nasihat kepada manajer ini tentang kebijakan perusahaan dan memberikan konseling kepada para karyawan. Dalam alur ini terdapat 3 jenis penting dari penempatan, yaitu promosi, transfer, dan demosi. Setiap keputusan harus diiringi dengan orientasi dan tindak lanjut. Apapun penyebabnya, seperti perampingan, merger, akuisisi, atau perubahan internal lainnya. Berikut ini dijelaskan 3 jenis penempatan dan separasi. Job posting program. Job posting program memberikan informasi kepada karyawan tentang pembukaan lowongan kerja dan persyaratannya. Tujuan program job posting ini adalah untuk memberikan dorongan bagi karyawan yang mencari promosi dan transfer, serta membantu Departemen SDM dalam mengisi jabatan internal dengan karyawan. Tidak semua jabatan dapat melalui job posting ini. Biasanya hanya bagi jabatan level bawah yang bersifat clerical, teknis, dan posisi supervisor. Namun, pekerjaan pada level yang lebih tinggi dapat pula diumumkan untuk memenuhi tuntutan afirmasi dan persamaan kesempatan pekerjaan, sehingga para karyawan yakin bahwa mereka dapat mengisi pekerjaan apa saja dalam perusahaan. Karena pentingnya bagi Departemen SDM untuk membuat aturan tentang program job posting dan konsisten dilaksanakan. Masalah dalam penempatan. Terdapat 3 hal yang mendasari keputusan penempatan bagi SDM, yaitu efektivitas, tuntutan hukum, dan prevensi PHK.